Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Rista dapat menjumpai Anda dalam berita seputar Kabupaten Berau. Baik pemirsa, inilah berita sepekan yang telah kami rangkum untuk Anda. Satuan Reserse Kriminal Polres Berau berhasil meringkus pelaku pencurian kendaraan. Tingginya angka kematian akibat COVID-19, pemerintah Kabupaten Berau melakukan pelebaran area pemakaman. Akibat kebijakan pemberlakuan PPKM darurat, destinasi wisata menurun hingga 50%. Setelah berusaha kabur ke Kutai Timur, seorang residivis curanmor akhirnya berhasil dibekuk jajaran Satreskrim Polres Berau. Polisi terpaksa melumpuhkan pelaku lantaran berupaya kabur saat akan ditangkap. Sama sakit? Iya. Kuat memang kau badan. Kuat memang kau. Dengan menahan sakit, MJ pelaku pencurian motor dan mobil ini harus menjalani proses pemeriksaan di Polres Berau. Polisi terpaksa harus melumpuhkan pelaku karena pelaku berusaha kabur saat hendak ditangkap. Dari tangan MJ, petugas menyita barang bukti curian berupa 1 unit sepeda motor bernomor polisi KT6652GY dan 1 unit mobil pick-up bernomor polisi KT8259GB. Antara pembeli dengan polisi ini kita dari hasil penyelidikan Satlantas Polres Berau bahwa pelaku melakukan posting untuk penjualan hasil curanmor. Kemudian dilakukan siasat dari tim Satlantas Polres Kutim melakukan perjanjian untuk masalah jual beli. Kemudian dari hasil kerjasama dengan Satlantas Polres Kutim kemudian dilakukan pertemuan antara pembeli sama penjual. Mengetahui bahwa yang mau beli itu adalah petugas, kemudian lari. Kemudian dari tindakan kepolisian dilakukan yaitu melakukan perlawanan, makanya dilakukan tindakan tugas terukur. jadi dilakukan penembakan, Pak ya? Siap dilakukan penembakan karena dari tersangka melakukan perlawanan yaitu melarikan diri. Aksi pelaku berhasil diketahui saat tersangka menjual barang curiannya di sosial media. Mengetahui hal tersebut, polisi kemudian melakukan pengejaran dengan menyamar sebagai seorang pembeli. Tak perlu waktu lama, Polres Berau bekerja sama dengan Polres Kutim berhasil membekuk tersangka. Tersangka mengaku dirinya nekat mencuri karena kebutuhan mendesak. Alasannya, Mas? Ada keperluan Apa itu? keperluan mendesak. Mendesak ya. Setelah tertangkap ini gimana, Mas? Menyesal nggak? Kalau menyesal ya menyesal. Tersangka yang merupakan seorang residivis itu kembali harus merasakan dinginnya tidur di balik jeruji besi karena dipastikan melanggar pasal 363 subsider pasal 362 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun kurungan penjara. Dedi Warseto, Portal Berau melaporkan. Melihat jumlah kasus kematian akibat COVID-19 di Kabupaten Berau kian meningkat, pemerintah daerah melalui BPBD mencoba memperluas lahan pemakaman. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi jumlah korban yang terus meningkat. Tingkat kematian yang tinggi bagi warga yang terpapar COVID-19 di Kabupaten Berau menjadikan organisasi perangkat daerah atau OPD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, dan Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan atau DLHK Berau memperluas makam COVID-19. Awalnya pemerintah Berau melalui OPD terkait hanya menyediakan lahan dengan luas 1,5 hektar. Namun luasan lahan tersebut tidak sebanding dengan jumlah kematian akibat virus COVID-19 yang terus meningkat sehingga perluasan lahan makam perlu dilebarkan. Luas keseluruhan lahan pemakaman yang tersedia bagi korban COVID-19 mencapai 4 hektar. Sehingga pemerintah daerah Berau tidak mengkhawatirkan dan dapat mengantisipasi bila lonjakan korban COVID-19 terus mengalami peningkatan.
Hanya saja untuk relawan atau petugas pemakaman saat ini masih kekurangan tenaga, sehingga tim Satuan Tugas COVID-19 hanya melakukan upaya kerja tim yang terdiri dari TNI, Polri, BPBD, dan beberapa petugas makam. Kalau semuanya nanti untuk lahan pemakaman memang yang kita siapkan dari awal itu sudah penuh. Justru itu kita mengambil langkah untuk memperluas lokasi yang ada. Kebetulan ini memang lokasi Pemda, tanah milik Pemda. Tinggal kita tata dengan baik, kita gunakan alat berat untuk meratakan. Berapa luas Pak itu tambangnya? Ini kalau sudah rata semua ini sekitar kurang lebih 1 hektar. Dan Pak Lurah sudah menghitung-hitung kalau 1 hektar itu diisi dengan maksimal, kira-kira mungkin biar 1.000 atau 750 Jasad korban jenazah yang bisa masuk ke kampung. Kalau sekarang Pak, luas lahan secara keseluruhan berapa sekarang Pak? Ya, kalau yang ada sekarang ini mungkin kurang lebih 0,5 hektar yang sudah terisi, dan yang mau kita tambah ini sekitar 1 hektar. Ya, yang kita mau matangkan gitu, diratakan. Dan kalau ini juga penuh, nanti kita masih di sebelahnya ini masih ada. Kita akan pindahkan alat berat ke sana untuk melebarkan lagi, meratakan dan merapikan lokasi pemakaman. Saat ini perluasan lahan masih dilakukan menggunakan alat berat ekskavator untuk mempercepat kerja persiapan lahan pemakaman. Namun demikian, ada beberapa tempat di sekitar lahan pemakaman yang tidak dapat digunakan lantaran memiliki struktur tanah yang keras. Dedi Warseto, Portal Berau, melaporkan. PPKM Mikro yang diberlakukan pemerintah daerah berdampak terhadap destinasi wisata, salah satunya Labuan Cermin di Kecamatan Biduk-Biduk. Akibat kebijakan penerapan tersebut, jumlah kunjungan wisata menurun hingga 50%. PPKM Mikro yang diberlakukan di Kabupaten Berau berpengaruh terhadap kunjungan wisata di Labuan Cermin. Untuk hari libur saat ini, menurut pengelola tempat wisata, pengunjung yang datang di Labuan Cermin mengalami penurunan hingga 50% dari hari biasanya. Karena minimnya jumlah pengunjung, pihak pengelola melakukan perbaikan di beberapa tempat di wilayah tempat wisata. Menurut Doni, salah satu masyarakat yang datang ke tempat wisata Labuan Cermin ini mengatakan, objek Labuan Cermin sangat indah, didukung dengan pemandangan alam yang masih asri, sehingga tempat wisata ini mempunyai daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Cukup alami lah Pak, Pantai Cermin ini sangat eksotik, masih banyak lah yang alami, termasuk hutan-hutannya, keasriannya masih nampak. Ini perlu dilestarikan, perlu dirawat dan dijaga bagi para pengunjung untuk tidak serta-merta membuat hal-hal yang tidak diinginkan, termasuk hewan-hewan yang ada di sini dipelihara seperti monyet, yang lain-lain juga. Mungkin itulah yang perlu dijaga dan dirawat. Pengelola tempat wisata ketika ditemui mengatakan, untuk saat ini akibat pandemi COVID-19, tempat wisata sepi pengunjung dan penurunan jumlah pengunjung sangat drastis. Namun pihak pengelola memberikan perhatian khusus kepada pengunjung tentang penerapan protokol kesehatan di tempat ini. Selama pemerintah memberlakukan PPKM ini, jumlah pengunjung berkurang sangat signifikan, kurang lebih hanya sekitar 50% dari hari-hari biasa. Makanya mungkin juga masyarakat juga mungkin sadar bahwa dengan adanya PPKM ini mengurai atau mengurangi itu penyebaran COVID-19 ini. Jadi sangat signifikan sekali, berkurang sekitar 50% lebih untuk jumlah pengunjung seperti hari-hari biasa. Ahmad DJ, Portal Berau, melaporkan. Sejumlah santri di Yayasan Hubul Yatama Wal Masakin terpapar COVID-19. Melihat hal itu, salah satu anggota Polres Berau, Brigadir Apriliando, berinisiatif menampung sejumlah santri yang tidak terpapar COVID di rumah kontrakan miliknya. Hal itu dilakukan agar santri-santri tersebut terhindar dari COVID-19. Yayasan Hubul Yatama Masakin Berau yang menampung sebanyak 63 santri melakukan isolasi mandiri pada 14 santrinya yang terpapar COVID-19. Hingga saat ini, pengurus yayasan berusaha melakukan inisiatif dengan santri yang negatif ke tempat yang lebih aman dari santri yang terpapar positif.
Pengurus Yayasan Hubul Yatama Masakin yang juga merupakan anggota Polres Berau, Ibda Siswanto menuturkan, saat ini langkah yang dilakukan pengurus yayasan yakni menempatkan sebanyak 14 anak di rumah pribadinya dan 18 anak lagi di rumah salah seorang yang juga merupakan anggota Polres Berau, Brigadir Apriliando. Ini kami sudah lapor ke pihak Satgas COVID-19, kelurahan. Pihak kelurahan alhamdulillah melakukan penyemprotan 1 minggu 2 kali, dan BPBD pernah ke sini juga melakukan penyemprotan. Kendala-kendala kami adalah ruang lokal yang masih terkumpul, sehingga kami ini kekurangan untuk luasan lahan untuk pengembangan selanjutnya. Sementara penanganannya dari beberapa anak yang positif kita taruh di sana, di tempat yang positif. Yang belum positif kita fungsikan ke sini dulu supaya memutus mata rantai virus COVID-nya ini supaya tidak menyebar ke yang lain lagi. Sejak kapan nih Bapak menampung para anak-anak yatim piatu ini? Mungkin sekitar dari konfirmasi sekitar 2 minggu. Sempat ada rasa kekhawatiran nggak kemarin teman-temannya ada yang beberapa yang positif, kemudian adanya sama yang lain dipindahkan ke sini? Kemarin pas di yayasan mereka yang positif kami bingung semua kayak gimana gitu. Habis itu dipindahkan ke sini. Pertama kami tahap kedua. Gitu. Tahap pertama beberapa orang yang ke sini, kami masih sakit di yayasan. Kemudian pas kami habis di swab hasil negatif, itu berapa minggu, 2 minggu, baru kami dipindahkan juga ke sini. Hingga saat ini, santri yang dipisah dari santri-santri yang terpapar COVID-19 hanya dapat menempati rumah yang memiliki fasilitas seadanya guna menghindari terpaparnya mereka dari virus COVID-19. Dedi Warsito, Portal Berau melaporkan. Untuk membantu masyarakat yang terkena dampak PPKM level 4, Polres Berau bersama Kodim 0902 Berau dan mahasiswa menggelar bakti sosial dengan membagikan ratusan paket sembako. Polres Berau bekerja sama dengan para mahasiswa dan pemuda yang ada di Kabupaten Berau mengadakan kegiatan bakti sosial untuk warga dan pedagang kaki lima yang terdampak dari penerapan PPKM level 4. Sebanyak 5 unit kendaraan roda 4 dari Polres maupun Kodim yang mengangkut bantuan 250 paket sembako ini dilepas oleh Komandan Kodim 0902 Berau Letkol Infantri Fardin Wardana yang didampingi oleh Kapolres Berau AKBP Anggoro Wicaksono di halaman Mapolres Berau Minggu 25 Juli 2021. Target dari pemberian bantuan sembako ini sendiri mulai dari warga kurang mampu yang berada di beberapa kelurahan, seperti Kelurahan Karangambon dan Gayam, hingga para pedagang kaki lima di seputaran Jalan Pedeguna dan Ahmad Yani. Menurut Kapolres Berau melalui Kabag Humas Polres Berau Ibtu Suradi mengatakan, kegiatan ini untuk membantu meringankan beban para pedagang kaki lima yang terdampak akibat dari penerapan PPKM level 4 di Kabupaten Berau. Kita melaksanakan bakti sosial, yaitu untuk membantu saudara-saudara kita yang berdampak PPKM level 4. Kemudian juga kita sampaikan bansos kepada para pedagang, khususnya pedagang kaki lima di sepanjang Jalan Ahmad Yani dan Pulau Derawan untuk membantu meringankan beban mereka yang terdampak pada PPKM level 4 ini. Sementara itu, Koordinator Baksos Muhammad Andi Alfian mengatakan, mahasiswa setuju dengan penerapan PPKM level 4 yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal itu dikarenakan melihat kondisi pandemi COVID-19 yang beberapa hari belakangan ini terus meningkat di Kabupaten Berau. Kalau dari kami sih, pandangan kami memang ini sangat bagus ya, apalagi ini di dalam situasi COVID-19. Kemudian setelah diperlakukan PPKM ini, kita melihat bahwa memang banyak warga kita yang hari ini memang tersulitkan, khususnya di ekonomi, apalagi di para pedagang lima. Dengan adanya apalagi di mereka berjualan dibatasi,
tentu ini memang menjadi upaya kita untuk membantu meringankan kegiatan-kegiatan atau aktivitas sosial mereka. Ketua IPKL Jalan Ahmad Yani Daeng Saparudin mengucapkan terima kasih terhadap instansi terkait seperti TNI Polri, Ormas, LSM, dan masyarakat yang telah memberikan bantuan sembako kepada para pedagang kaki lima. Minta terima kasih sebanyak-banyaknya dari TNI, Polri, semua yang terlibat di sini. Terima kasih banyak atas bantuannya. Kalau bisa ya janganlah tambah lagi. Kasihan kita teman-teman di sini kan banyak yang nggak buka, yang buka cuma 10% aja. Ferry Lijaya, Portal Brau, melaporkan. Penerapan PPKM darurat yang diterapkan pemerintah sangat berdampak pada pendapatan pedagang kaki lima yang berjualan. Melihat kondisi tersebut, mantan Bupati Brau Agus Tantomo borong jualan para pedagang yang ada di jalanan Pangeran Antasari. Pemberlakuan PPKM darurat oleh pemerintah membuat sejumlah pedagang merasa resah. Pasalnya dengan pemberlakuan PPKM ini, para pedagang diminta menutup dagangannya lebih awal. Melihat kondisi yang dialami para pedagang ini, Agus Tantomo bersama istri memborong dagangan para pedagang agar para pedagang bisa tutup lebih cepat namun tidak merugi. Seperti pantauan di lapangan, sejumlah pedagang di Jalan Pangeran Antasari didatangi Agus Tantomo bersama istri. Ia menanyakan berapa sisa jualan yang belum terjual dan diminta untuk dimasak semuanya. Selain memborong dagangan, Agus Tantomo juga meminta para pedagang agar tetap mengikuti arahan pemerintah daerah, baik aturan PPKM darurat maupun dalam hal menjaga kesehatan agar bisa menekan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Berau. Itu mas berapa? Ini mau dibagikan saya yang lagi isolasi mandiri mas. Oh iya. Usah. Ya, pribadi saya bantu. Ya, sampai taat peraturan pemerintah ya, jaga kesehatan. Seluruh makanan yang dibeli oleh Agus Tantomo selanjutnya akan dibagikan kepada masyarakat yang melakukan isolasi mandiri maupun para petugas medis dan aparat yang berjaga di RSUD. Pendistribusian makanan ini pun Agus Tantomo dibantu oleh relawan PMI Berau. Saya tergerak mengikuti apa yang dilakukan oleh sahabat saya. Jadi kita membantu program pemerintah. Seperti kita ketahui ada PPKM darurat yang jualan-jualan diharapkan tutup ya sebelum jam 9. Nah, kemudian ini malam minggu ada yang jualannya belum habis. Nah, kita bantu beli, kita bantu habiskan, kita bantu lariskan. Jadi program ini satu membantu penjual, yang kedua hasil yang kami beli itu ini kami bagikan kepada saudara-saudara kita yang sekarang sedang melakukan isolasi mandiri di rumah. Dibantu membaginya dengan teman-teman dari relawan PMI. Ya, di samping itu juga sebagian kita kirim ke tenaga kesehatan di rumah sakit. Agus Tantomo berharap ada pihak lain yang dapat membantu para pelaku UMKM ini agar dalam penerapan PPKM darurat ini, para pelaku UMKM masih bisa mendapat rezeki yang cukup. Oh ya alhamdulillah diberi ayam 10. Terima kasih banyak saya, mudah-mudahan yang beli menghabiskan ayam saya semoga sehat. Amin ya rabbal alamin. Untuk penjualan kita akhir-akhir ini seperti apa, Pak? Seperti itu ngeluh Mas, tadi malam dapat orang 300 Mas, aku ngeluh. Tidak apa-apa Mas, pokoknya saya syukuri aja buat sehat untuk kasih makan anak saya ini Mas. Sudah, terima kasih. Jadi tadi respon Bapak seperti apa setelah barang jualannya ini diborong? Apa? Barang alhamdulillah diborong Bapak ini tadi, alhamdulillah Mas. Alhamdulillah. Ferry Lijaya, Portal Brau, melaporkan. Baiklah pemirsa, itu tadi beberapa berita sepekan yang kami rangkum dan sajikan untuk Anda. Jangan lupa saksikan selalu program berita-berita update di wilayah Berau hanya di Portal Brau. Akhir kata, saya Risna bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.